Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitra Budiman dengan NIM 12130100053, kelas 2B, jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY, MH. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ekspektasi selama perkuliahan semester 2 ini, terkhusus pada mata kuliah Politik Hukum Islam. Ekspektasi saya yang pertama yaitu disiplin, yang kedua bersemangat, yang ketiga dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik walaupun secara online, yang keempat yaitu lebih maksimal dalam belajar, yang kelima yaitu dapat menyerap ilmu yang dipelajari dengan baik. Yang keenam yaitu mengamalkan ilmu yang dipelajari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas beberapa materi mengenai dalam mata kuliah Politik Hukum Islam. Pada pertemuan yang kedua, yaitu membahas mengenai definisi, ruang lingkup, batasan, dan juga hubungan politik hukum Islam. Definisi politik hukum Islam berasal dari bahasa Belanda, yaitu Rechtspolitik. Rechts artinya hukum dan politik artinya kebijakan. Sedangkan menurut Teungku Muhammad Radi, politik hukum Islam ialah kebijakan penyelenggaraan negara yang mendasar, arah, dan bentuk isi hukum. Selanjutnya, menurut Padmo Wahyono, beliau mengatakan bahwa politik hukum Islam itu sama dengan ius constituendum. Dan menurut Sacipto Raharjo, politik hukum Islam ialah menentukan pilihan, tujuan, dan cara-cara tujuan hukum. Selanjutnya, menurut L.J. van Apeldoorn, yang mengatakan bahwa politik hukum Islam ialah menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, menurut Sujono Sukanto, beliau mengatakan bahwa politik hukum Islam itu memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Ruang lingkupnya yaitu yang pertama, nilai-nilai dan aspirasi, yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi, yang ketiga, penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum, yang keempat, peraturan perundang-undangan, yang kelima, faktor-faktor politik hukum, dan yang keenam, pelaksanaan politik hukum. Sedangkan batasan dalam politik hukum Islam ini yang pertama yaitu ruang gerak politik hukum suatu negara, politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat, dan yang terakhir yaitu lembaga-lembaga yang berwenang. Kemudian kaitannya atau hubungannya dengan ilmu lain diantaranya yang pertama yaitu ilmu hukum, yang kedua hukum tata negara, yang ketiga hukum administrasi, yang keempat ilmu politik, dan yang kelima ilmu ekonomi. Kemudian dalam politik hukum Islam ini juga ada pengetahuan yaitu berpikir secara filsafat, yang mana tahapannya yaitu ontologis, yang kedua epistemologis, yang ketiga aksiologis yang akan menghasilkan nantinya yaitu ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu pada pertemuan yang ketiga membahas mengenai relasi antara politik dan hukum. Politik dan hukum merupakan dua kata yang berbeda. Sekilas kita melihat bahwa antara politik dan hukum itu merupakan sebuah padanan kalimat, tetapi sesungguhnya kata politik dan hukum itu merupakan dua buah kata yang berbeda. Dalam relasi politik dan hukum ini, ada beberapa sarjana hukum yang mengemukakan pendapatnya mengenai relasi politik dan hukum, yaitu yang pertama John Austin. Beliau merupakan seorang ahli hukum yang memiliki aliran positivisme. Berkenaan dengan relasi politik dan hukum, ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari pemikiran beliau. Yang pertama yaitu law is a command of the lawgiver. Maksudnya yaitu hukum itu bergantung kepada siapa yang memberikan komando atau perintah. Kemudian menurut pemikiran beliau yaitu analytical jurisprudence, yang artinya dalam hal ini ada beberapa nilai yang dikemukakan oleh John Austin. Yang pertama yaitu non-value,
Beliau berpendapat bahwa hukum itu tidak dapat dilihat dari sisi baik buruknya, tetapi bagaimana dari kehendak penguasa atau pemberi perintah dalam hukum tersebut. Kemudian Common King, yaitu tentang keabsolutan pemerintah atau kewenangan pemerintah dalam pembuatan hukum. Dan selanjutnya yaitu antitesis sejarah. Yang kedua yaitu menurut Hans Kelsen, beliau merupakan seorang ahli hukum yang terkenal dengan pemikirannya mengenai hukum murni. Menurut pendapat Hans Kelsen mengenai relasi politik hukum yaitu yang pertama, law non-correlation politics, sosiologis. Beliau berpendapat bahwa hukum itu tidak ada hubungannya dengan politik maupun sosiologi, karena hukum itu menurut Hans Kelsen berdiri sendiri. Law is the solent without the saying, yaitu hukum harus mempunyai tujuan yang ideal. Demikian menurut pendapat Hans Kelsen. Yang ketiga yaitu menurut pendapat Stephen Toiri, beliau berpendapat mengenai relasi politik dan hukum yaitu hukum itu hierarkis atau grand norm, merupakan teori yang membahas politik hukum yang fokus pada tata urutan perundang-undangan yang menitik beratkan pada kehierarkian perundang-undangan. Yang kedua yaitu law is the same without the solent, yaitu hukum merupakan suatu hal yang aktual. Dan yang keempat menurut pendapat Daniel Lev mengenai relasi politik hukum yaitu politics dominates law, yaitu hukum itu di bawah subordinasi politik yang mana politik memegang kendali penuh terhadap hukum. Kemudian menurut H.L.A. Hart, menurut pendapat beliau mengenai relasi politik dan hukum yaitu command of human being, yaitu hukum itu bergantung kepada penguasa atau pemerintah yang berkuasa pada saat hukum itu dibuat. Kemudian yaitu menurut pendapat beliau law non-correlation politik sosiologi, bahwa hukum itu tidak ada hubungannya dengan politik, sosiologi, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, menurut Lord Acton, mengenai relasi politik dan hukum ini, menurut pendapat beliau, bahwa relasi politik hukum itu mempengaruhi tiga hal. Yang pertama itu the content of the law, yang kedua the structure of the law, the culture of the law. Yang ketujuh, menurut Miriam Budiarjo, menurut pendapat Miriam Budiarjo mengenai relasi politik hukum yaitu kekuasaan politik itu merupakan kemampuan mempengaruhi kebijaksanaan umum. Dan yang kedelapan yaitu simbiosis mutualisme yang menyatakan bahwa antara politik dan hukum itu terkait dan saling membutuhkan satu sama lain untuk. Baiklah, selanjutnya pada pertemuan kelima dalam mata kuliah Politik Hukum Islam ini membahas mengenai politik hukum Islam. Seorang pemikir Islam, seorang ulama yang karismatik pada zaman itu yang bernama Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai politik hukum Islam dalam sebuah buku yang berjudul Siyasah Syari'iyah fi Islah Ra'i wa al-Ra'iyah, dan beliau menyebutkan kalimat politik hukum Islam itu dengan kalimat siyasah syari'iyah. Siyasah syari'iyah ini merupakan penjabaran dari al-maslahah mursalah, yaitu pengaturan tentang yang berhubungan dengan pengaturan non-syara' yang mengatur hubungan manusia dengan hukum yang mana tidak diatur dalam syara'. Politik dan hukum itu tidak dapat dipisahkan karena diibaratkan sebagai dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ada yang menyebutkan istilah politik hukum Islam itu, politik tanpa hukum itu adalah sebuah angan-angan dan hukum tanpa politik itu adalah sebuah kelaliman. Jadi, politik dan hukum itu tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan hal ini, menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, ada 4 pemikiran beliau, yaitu yang pertama, kosmopolitanisme, yaitu Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam atau menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, yaitu doktrin tentang kekhalifahan. Menurut pemikiran beliau, untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, yaitu institusi negara. Beliau menekankan bahwa perlunya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai keadilan. Kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan. Beliau lebih menekankan kepada
teokrasi atau keadilan. Prinsip hukum Islam menurut buku karangan Profesor Juhaya S. Praja, yang pertama yaitu tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yang keempat kebebasan atau kemerdekaan, yang kelima persamaan, yang keenam ta'awun, yang ketujuh toleransi, yang kedelapan memperhatikan hak orang lain, yang kesembilan kebebasan. Azas-azas hukum Islam menurut buku Hasbi As-Siddiqi yang pertama yaitu azas nafiyul haraji, yang kedua azas qillatu taklifi, yang ketiga azas tadaruj, yang keempat azas kemuslihatan manusia, yang kelima azas keadilan, yang keenam azas estetika, yang ketujuh azas urf, dan yang kedelapan azas syara' menjadi zatiyah Islam atau pintu ijtihad. Baiklah, selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-6 membahas mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Sifat hukum sebagai kajian politik hukum itu yang pertama yaitu bersifat fakultatif, yang mana pada sifat fakultatif ini mengandung beberapa unsur. Yang pertama yaitu hukum itu mengatur, yang kedua secara a priori tidaklah wajib ditaati. Sifat hukum yang fakultatif ini dalam kenyataannya boleh dikesampingkan, dan hukum itu tidaklah wajib ditaati. Sebagai contoh yang terdapat dalam pasal 19 KUH Perdata, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum, maka berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami. Yang kedua yaitu imperatif, yang mana poin-poinnya yang pertama itu hukum itu memaksa, yang kedua konkret dan harus ditaati. Selanjutnya yang ketiga yaitu represif. Represif ini yaitu terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat, peraturan keras dan terperinci, kebebasan bertindak, persetujuan, kritik, ketertiban yang menjadi tujuan utama hukum, detimasi yang menjadi kekuatan yang mengikat negara, terumus secara rinci atau represif, alasan pembuatannya itu bersifat ad hoc sesuai dengan keinginan penguasa, kesempatan bertindak bersifat serba mempunyai kesempatan. Moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian hukum. Kekuasaan menjadi posisi di atas hukum, kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat, aktivitas masyarakat diizinkan lewat penundukan. Jadi, sifat hukum represif ini tidak mengenal kompromi dan juga tidak mengenal kritik. Sifat hukum represif merupakan salah satu sifat hukum, kajian politik hukum yang tinggi peranan politiknya. Selanjutnya pada pertemuan ke-7 membahas mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum 2. Ada 3 sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum, yaitu yang pertama progresif, yang mana poin-poinnya yang pertama mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Yang kedua, memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan pengadilan. Yang ketiga, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang keempat, bergerak dalam proses perubahan. Yang kelima, menekankan kehidupan yang lebih baik. Yang ketujuh, mendorong peran publik. Dan yang kedelapan, membangun negara hukum yang berhati nurani. Yang kedua, yaitu bersifat otonom, yang mana poin-poinnya yang pertama yaitu keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, yang kedua dibuat teliti dengan ikatan penuh, yang ketiga diskresi dibatasi, yang keempat penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan, yang kelima partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Sifat otonom ini berada di pertengahan atau bisa disebut sebagai semi-represif. Jadi tidak semua masuk kepada bentuk sifat progresif dan juga tidak semua masuk kepada sifat represif. Dan sifat otonom ini berada di tengah-tengah. Yang ketiga yaitu bersifat responsif, yang mana poin-poinnya yang pertama yaitu di bawah azas hukum dan kebijakan, yang kedua mewujudkan keadilan yang substansif, yang ketiga diskresi diperluas, dan yang keempat menghindari pemaksaan. Berdasarkan poin tersebut, dapat juga dilihat bahwa sifat hukum responsif ini hampir mendekati sifat hukum progresif.
Demikianlah uraian singkat mengenai materi politik hukum Islam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.